Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy dan gue Kali. Dan kita balik di Nerdcast, The Nerd Podcast. Kali ini terlihat ada bedanya, Bil ya. Iya nih, dari formasi ini kayak penuh, agak penuh ya. Iya betul. Waduh, jatuh. Serunya. Jatuh. Aman. Maaf guys. Oke, ini kita bahas ini dulu ya. Karena ini episode di awal bulan, seperti biasa kita akan kasih rekomendasi tontonan buat kalian yang akan tayang di bulan November ini. Dan episode ini spesial nih ya, maksudnya karena ini episode 40 kita nih. Benar. Dan akhirnya kita punya bintang tamu nih, bintang tamu pertama kita. Keren. Oke. Mungkin ini dulu ya. Jadi nanti Masnya bisa memperkenalkan diri. Ya. Jadi untuk rekomendasi bulan ini kita itu kerjasama sama teman-teman dari Play Stop Rewatch. Betul. Sebenarnya kita udah pernah kerjasama ya sebelumnya, cuman kali ini kita datangkan langsung biar bahasnya lebih seru. Nice. Oke deh, silahkan diperkenalkan diri dulu Mas. Halo. Apa sebutannya? Ada sebutan penontonnya nggak? Biasanya kita nyapanya cuma High Nerds saya. High Nerds, oke. High Nerds. Gue Irfan dari Playstop Rewards. Gue kali ini lagi datang nih di studionya Nerdy Bro ya. Betul. Oke. Keren banget. Mau apa nih hari ini? Iya. Seperti tadi kita jelaskan ya, kita mau kasih rekomendasi tontonan di bulan November. Nanti. Nah, oke. Nanti sekalian kita bahas aja. Biasanya kadang ada 2 series 2 film, kadang 3 film 1 series gitu ya. Biasanya totalnya 4 aja biasanya. Oke. Pas Nice. lah. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Oke. Apa nih yang pertama? Oke, enggak, ini kita opening dulu. Jadi Oke. mari kita mulai rekomendasinya. Let's nerdy it up. Oke nih, buat pertama mungkin kita bahas seputar PSR aja dulu kali PSR, ya. boleh. Boleh banget dong dibahas nih. Boleh, Mungkin bisa jelasin profil PSR tuh apa gitu kali ya. Oke, Playstop Rewards sendiri itu adalah sebuah media yang base-nya tuh kayak community gitu sebenarnya. Jadi kayak kita punya interest ke berbagai medium film, terus ada beberapa orang yang kayak suka, misalkan ada yang suka horor, ada yang suka Star Wars. Nah, itu tuh ngumpul jadi satu. Gitu. Jadi kayak ya udah kita bikin deh si Playstop Rewards ini gitu buat Dari tahun ngumpulin berapa? anak-anaknya gitu. Persisnya sih nggak tahu ya. Maksudnya gue karena di sini Join juga. gue join juga itu tahun 2020. Bentar, tadi lupa. Nama? Udah kenal. Nama belum sih? Udah kenal. Udah. Irfan nih ya. Udah. Sebenarnya udah kenal nih. Udah sebenarnya. kenal. Irfan. Gitu. Irfan dari PSR nih. Irfan Oke. dari PSR. Lanjut. Memastikan aja gue. Nah, si Playstop Rewards ini tuh gue ngikut itu sebenarnya 2021 kalau nggak salah, 2020 atau 2021 gitu, awal gitu. Awalnya sendiri sih itu nanti coba tanya Bang Andri nih, coba jawab, komen. Boleh. Komen. Boleh. Persisnya tuh sama Bang Isman juga namanya. Nah, gue joinnya di 2021 itu batch pertama volunteer mereka. Oh, volunteer. Jadi gue di sini ya sebelumnya emang volunteer di BSR gitu. Jadi kayak ya udah buat bantu bikin konten segala macem gitu. Oke. Jatuhnya volunteer karena ya memang kan komunitas ya. Karena Betul. komunitas. Jadi kayak Oke. gue suka ini, ya udah gue join aja gitu sebenarnya. Oke. Dan memang secara komunitas pun emang udah cukup gede gitu, udah banyak ya. Udah lumayan banyak sih, banyak. Karena kan si Bang Adrianya juga udah kayak kenal sama Bang Rian BCU, Bang Eka, dari Steven juga Bang Nopri gitu-gitu. Oke, Jadi kayak mantap. ya udah, jadi gue ikut lah ke PSR ini gitu. Oke. Sekarang udah batch berapa? Udah batch 5 sih anak-anaknya gitu. Jadi kayak Batch-nya buka terus gitu ya kayaknya. batch-nya buka terus. Oke. Terus berarti kalau secara genre pun dari PSR ini macam-macam ya genre yang dibahas tuh Macam-macam. Jadi kita emang lumayan apa ya? Si member-membernya tuh punya interest sendiri gitu. Jadi kayak tadi gue bilang ada yang suka horor, ada yang suka Star Wars, ada yang suka film-film festival gitu, terus ada juga yang interest banget ke film-film Indonesia.
Ada juga yang into banget ke film-film musikal. Ada juga. Jadi benar-benar beragam banget. Jadi anak-anaknya tuh emang banyak banget yang dibahas sebenarnya di dalam Playsta Freewash tuh. Jadi kayak terlalu random sebenarnya. Jadi tapi kayak menarik aja buat dikumpulin gitu. Iya, terlalu random tapi memang karena sama-sama suka film jadi Sama-sama nyambung suka film gitu jadi ya. kayak ya satu line aja gitu jadinya gitu. gitu sih. Bagus buat panutan nih. Iya, benar. Oke, ini berarti kita langsung lanjut mulai rekomendasi aja kali ya. Ini kan intermezzo gitu. Intermezzo. Oke. Buat rekomendasi pertama, kita mau bahas sebenarnya filmnya per hari ini baru rilis ini. Oh iya, per hari ini ya. Oke. Cuman ini tayang tuh kayaknya tayang hari Jumat, Jumat ini udah hari ketiga. Oke. Dan untuk filmnya adalah berjudul Predator Badlands. Predator Badlands. Wah, iya oke. Iya, ini baru banget kita nonton. Baru banget kita nonton sih. Cuma jangan gitu dong, gue belum nonton nih. Oh ya oke. Sebenarnya tolong kita jangan spoiler ya. iya, kita di sini tidak akan Spoiler free. Sebenarnya kita tidak akan bahas spoiler, kita akan lebih bahas mengenai cerita gambaran umum aja. Ya. Gambaran umum aja ya. Oke, gue bacain cast-nya dulu kali ya. Oke. Untuk cast utama itu ada dua, yaitu Ella Fanning sama Dimitris Kolomantongi. Iya. Dan dia akan tayang, sebenarnya kalau tanggal internasionalnya itu tanggal 7, cuman di Indonesia udah dari lebih dulu tanggal ya? 5. Tayang lebih dulu. Dari hari Rabu. Ya oke. Oke. Kalau dari premis ceritanya, film ini bakal nyeritain apa sih? Kalau premis sih beberapa kali gue lihat trailer dari pertama kali muncul ya. Dia tuh menceritakan si protagonis yang belum pernah dimainin di film-film Predator sebelumnya. Jadi kayak dia nyeritain si Predator di planetnya. Ternyata ada satu karakter Predator yang physically atau sifatnya tuh kayak agak lemah gitu loh. Oh jadi dia kayak dianggap kurang kuat gitu. Kurang kuat gitu. Jadi kayak kan Predator kan kayak harus memburu segala macem. Nah Betul. dia tuh ternyata kayak di dunia klannya si Yaoja kan karakternya. Oh kan? iya, Yaoja. Itu kan klan Yaoja Iya, itu iya. nggak suka lah kalau spesiesnya sendiri aja lemah gitu. Gimana nanti berburu gitu kan. Tapi ini kan karena spesiesnya sama, berarti bentukannya seperti kan maksudnya Predator tuh udah cukup lama ya bentuknya. Maksudnya bentuknya sama kan berarti. Bentuknya Betul. sama Iya, gitu. iya, Cuma mungkin ada beberapa perbedaan aja sih Iya, iya. dari gitu. Terus karena dia dianggap lemah, dia diasingkan di planet yang ternyata planet paling berbahaya di universe gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gue akan bertahan hidup atau membunuh sesuatu yang paling kuat di planet itu gitu sih. Istilahnya jadi ya survival juga nggak sih? Survival Iya, juga. iya. Tapi kita diperlihatkan point of view baru bukan dari sisi manusianya gitu kan. Betul. Biasanya di film-film sebelumnya kan kayak manusianya Selalu ada peran selalu manusia ada nih gitu kan, peran iya. manusia gitu. Nah, ini kebalikannya. Oke. Gimana sih kita ngelihat Predator ini tuh hidup untuk berburu gitu loh. Iya, jadi kayak yang bikin unik ini Bil, POV-nya dibalik. Kan POV-nya kalau dibalik. Jadi kalau film-film Predator sebelumnya itu kan si sosok Predator itu adalah jadi sosok yang istilahnya yang memburunya dan memburu. kita tuh POV-nya dari si protagonis yang manusianya Gimana biasanya kita kan. selamat nih sama Yes, manusia nih. gimana kita selamat dari Predatornya Betul. ya. Ini tuh dibalik. Jadi si predatornya itu yang jadi sosok yang meskipun dia memburu, tapi dia juga diburu karena memang dari planetnya sendiri makhluk-makhluknya tuh berbahaya banget dan Yes. Ya, semuanya dan semuanya tuh berusaha untuk membunuh dia gitu. Jadi kayak even tanaman aja bisa mematikan masalahnya. Jadi iya. kayak Seru sih ini. parah Jadi, banget jadi sih. tuh isinya di sini predator, di sini tuh dia juga jadi prey gitu. Jadi mangsa juga loh. Oke, Itu makanya gila sih. unik POV-nya Unik, dibalik. unik. Konsepnya unik sih. Konsepnya unik gitu. Jadi kayak emang pas trailer keluar kayak wah, keren juga nih. Oke, ini kan tadi kita udah bahas mengenai film apa daya tarik dari film spesifik ini ya. Kita bahas franchise-nya aja kali. Franchise Iya. boleh. Oke. Kalau dari franchise itu sendiri, momen favorit lu dari franchise Predator apa? Nanti masing-masing kali ya. muter. Oke. Momen ya. Momen yang Prey lagi gua. Oh, yang Prey. Yang Prey, yang film tahun Oh, 2022. iya. Film Prey itu gua si Yaoja pertama kali muncul
Oh, Jadi pas yang pertama kali dia landing di bumi segala macam, dia kayak memerhatikan sekeliling gitu hutan, kayak ada semut atau apa serangga gitu dimakan sama apa, nanti ada kelinci makan si serangga itu, terus kelincinya dimakan sama ular. Nah jadi kayak dia tuh bener-bener ngiterin bumi tuh kayak nih mana nih mangsa gue yang lebih kuat gitu, yang cocok buat gue menjadikan tropi gitu loh. Oh, bener-bener. Jadi kayak proses itunya keren. Proses gitu itu keren menurut gue, dan kan dari ular terus beruang juga kan. Oh iya, kan nanti kayak semuanya dibunuh. Dia nge-black beruang terus minum darahnya. Wah itu. Oh, gue inget sih itu ya. Itu gila sih. Nah itu jadi menurut gua gimana si Yaujanya itu mantau si bumi dan dia mencari itu, mencari apa yang paling kuat siapa yang nih paling kuat siapa gitu. Ya. Oke, kalau lo apa Bel? Sebenarnya gue lagi ini nih. Mau lu dulu, gue dulu. Lu dulu deh, gue lagi nyari soalnya. Kalau gue sebenarnya ini satu momen aja sih dari film Predator yang tahun 2010. Ya, kayaknya gue mau itu tadi. Yang main Predators. Iya, Predator yang dulu yang main itu, aduh gue lupa lagi nama aktornya. Gue lagi buka soalnya. Adrian Brody. Iya. Tapi gue paling suka momennya itu adalah ketika si Predator itu by one 1 lawan samurai. Anjir, Oh gue lagi iya. menyebut itu. Diambil. Yes. Dia itu gue paling inget karena Yes. makanya harusnya lu ngomong dulu tadi kan gue nanya. Salah. Gue diambil. Iya, menurut gue tuh Nih, keren. susahnya kadang nih ya, ini aja. Kadang kalau kembar nih, kadang kita soalnya suka nontonnya tuh dulu bareng. Kadang POV-nya itu suka beda. sama. Oh, sama Jadi kadang malahan ya ini kalau disebutin imam ya film momen favorit kadang sama. Kadang Jadi sama. dia duluan. Iya, oke. Iya, balik lagi ya. Karena menurut gue tuh pertarungan antara si Yautja, si Predator itu dengan samurai itu keren aja sih kan. Yes. Kayak meskipun ujung-ujungnya dudunya mati ya, cuman kayak momen pertandingannya tuh kayak secara scene tuh ikonik aja. Gue kayak ngeliatnya samurai lawan Predator, wah keren sih. Gitu. Ya dia mantannya Kuja apa kalau nggak salah ya sih. Iya, mantannya Kuja. Pokoknya kan di situ ceritanya tuh memang orang-orang di situ tuh tentara bayaran semua kan. Yes, emang itu iya sih, momen itu tuh lumayan memorable juga tuh. Gue baru inget itu si film itu karena by one-nya itu bener-bener apa ya, hunter gitu loh, kayak pride banget gua tipikal mau samurai bunuh, gitu lah. iya, jadi kayak kalau gua bunuh lu tuh gua bener-bener Kuat. apa ya, kuat terus menang gitu, kayak pride banget gitu loh. Oke. Apa nih? Apa? Udah dapat. Udah dapat. Oke, yang gua pilih adalah sebenarnya mungkin secara film ini dari franchise Predator mungkin nggak terlalu ini ya, tapi ini soalnya gue paling ingat dari film Alien vs Predator yang Requiem tahun 2000 berapa tadi? 2007 kalau nggak salah. 2007. Oke, Ya, meskipun MVP. agak kurang. Sebenarnya mungkin secara cerita tuh agak kurang sih menurut gua. Tapi gua sangat kayaknya gua kebekas di pala, soalnya kayaknya ini film Alien vs Predator pertama yang gua tonton di bioskop. Oke. Dan ini apa namanya? Yang gue ingat banget kan di sini tipikal ya, maksudnya predatornya cuma satu, lawan aliennya banyak lah yang ada pion-pionnya sampai ratunya, dan maksudnya gue sangat ingat lah yang akhirnya kan dia lawan ratunya, ujung-ujungnya kan mati semua lah istilahnya. Itu kota juga inilah, kotanya juga dihancurin intinya. Oke. Oh itu bukannya FVP yang pertama ya? Yang itu yang itu Requiem juga. Ya? Yang di dua tapi gitu juga. Yang yang juga gitu gitu ya? juga. Yang gue inget ini Val, ujung-ujungnya yang kayak kan si Predator tuh punya senjata yang di sini tuh, gue lupa apa, kayak yang dia laser gitu. yang laser gitu. Yes. Ujung-ujungnya kan tapi copot terus dipakai sama manusia nih. Oh iya. Iya, gue ingat banget tuh. Yang beneran itu Requiem ya? Iya, Requiem. Yang sampai dia di apa namanya? Akhirnya kan di akhir film tuh kayak ini teknologinya kita belum bisa nemuin nih yang kayak gini. Ya gue inget maksudnya mungkin secara film nggak yang sebagus itu, tapi paling memorable di gue lah. Berarti momen pertarungan akhirnya gitu. Iya. Momen pertarungan akhir ya. Oh iya. Oke. Ya itu soalnya itu juga ada makhluk yang hybrid Predator Alien itu pasti Predator. Iya. Ratunya itu ya. Yang kayak ya bentuknya tuh mirip hybrid itu, kayaknya itu yang ratunya tuh yang final battle. Paling kuatnya gitu ya. Iya. Oke, berarti nanti kan ini kebetulan udah tayang nih filmnya ya. Jangan lupa ditonton dan mungkin bisa banget tulis komentar kalian mengenai film Predator Badlands ini. Oke. Lanjut, rekomendasi kedua apa nih? Oke. Rekomendasi selanjutnya ini series sebenarnya ya. Series. Series, dan
tadi sedikit kita bahas, seriesnya bahas tentang samurai juga nih. Oh. Kayaknya mungkin tahu oke. nih. Seriesnya adalah judulnya Last Samurai Standing. Oh. Last sama Standing, oke. Iya. Ya sebetulnya dari ceritanya udah mulai agak kebayang filmnya. Kebayang. Gue Serius juga tentang udah apa? nonton trailernya juga. Iya, sih. iya, gue juga. Lumayan ngehook kayak, wih, keren juga nih gitu, konsepnya. Oke, Bacain- ini mungkin gue bacain cast-nya dulu ya. Oke. Cast-nya, ini cast-nya utamanya adalah yang pertama ada Junichi Okada, terus ada Yumio Fujisaki, terus ada Uki Utamaki sama Hideaki Ito. Mungkin kalau aktor Jepang kalau disebutin nama kurang ini kali ya. Iya. Mukanya gue juga nggak inget-inget. Iya. Iya, Kalau gua mau, ikat- mau tahu lihat nonton trailernya Iya, deh. nonton trailernya. Itu mungkin mukanya pasti familiar sih. Iya, Iya. apal muka gue Iya. sebenarnya, bukan apal nama sebenarnya. Betul. Kalau aktor Jepang gitu ya. gitu. Maksudnya bukan aktor Hollywood, kadang tuh kita suka lupa Muka. Iya. lupa nama, inget muka gitu. Paling yang gue inget Hiroyuki Sanada. Iya, Orang yang udah gue inget. itu Itu yang paling terkenal. Itu yang paling terkenal juga. Oke, tanggal tayangnya tanggal. Tanggal tayangnya ini di 13 November, seinget gua. 13 November. Di Di apa? Netflix, Netflix kan? ya. Netflix. Netflix, Oh. betul ya. Oke. Nah, kita bahas mungkin ininya dulu kali ya. Kayaknya si series ini premisnya nih akan nyeritain apa sih? Gue sih ngeliat di Kayaknya tapi trailernya mungkin sih dari judulnya kebayang sih. kebayang sih dari judulnya kayak ya The Last Standing Samurai Last gitu Samurai kan. Standing, ya. Gue ngeliat si trailer tuh dia kan kayak apa ya, survival, bukan survival, battle royale. Betul. Battle royale. PUBG ya. Iya. PUBG. tapi zaman dulu Tapi gitu ya. zaman-zaman kayak nggak tahu deh, zaman-zaman Edo gitu kali ya, zaman-zaman Iya. Edo Jepang gitu. Iya. Jadi survival battle royale di zaman itu ngumpulin semua pendekar atau ninja atau segala macam di era itu sih kayaknya. Terus dapat hadiah itu. Nah, tapi gua nggak tahu tuh si hadiahnya itu dari mana, siapa yang Iya, ngadain. iya, iya. Segala macam itu belum. Oke. Berarti mungkin secara konsep agak menggabungkan ini ya, kayak film-film samurai dengan Squid Game gitu kali ya. Game atau itu ya apa? Atau Battle Royale. Battle Royale ya. Battle royale juga. Iya. Dan ini ya, dan memang kayak kalau nonton trailernya tuh menceritakan kayak karakter utamanya itu ceritanya tuh dia punya anak terus kayak butuh duit, akhirnya mau nggak mau harus Oke. ikut Iya, iya. turnamen ini gitu kan. Oke. Iya. Dan akhirnya dia harus tanding sama banyak banget nggak sih samurai-samurai lain gitu. Iya, kan pasti kalau battle royale gini kan pasti ujung-ujungnya mungkin tadi belum dibahas ya, kayak ini juga lah apa Katniss Everdeen tuh apa? Hunger Games. Nah, Iya. iya kan udah Oh, disebut oke, sih. Hunger Games. Nah, Iya, iya. terus kita kan kayak survival juga battle royale yang akhirnya hanya akan ada satu pemenang yang harus saling bunuh lah. Iya, tiap satu bunuh kan dapat kalung apa tuh? Iya. Ada si penghitungnya gitu lah. Tapi kalau misalkan dari lu pada yang bikin lu kira-kira tertarik sama series ini apa? Ini sih, oke mungkin gue dulu ya Kak. Karena kan sebenarnya mungkin konsep battle royale udah sering diperkenalkan lah tadi kayak mungkin Hunger Games, Squid Game. Terus mungkin salah satu yang terbaru tapi bukan ini ya. Ini The Long Walk kan juga semacam iya. survival ya. Iya, iya, Walaupun The Long bukan Walk. berantem ya. Iya, kalau nggak berantem, cuma emang ya ketahanan dirinya diuji Iya, gitu betul, kan. Ini kan, nah ini tuh yang bikin unik karena menurut gua kayaknya film Battle Royale ini cukup Battle Royale sorry, setelah semula ini karena film survival yang pertarungannya tuh maksudnya close combat tuh maksudnya kan benar-benar Close samurai combat. kan Yes. kayak pedang maksudnya Iya. beneran kayak gimana ya cara bener-bener skillnya bener-bener perlu diasah banget maksudnya kan samurai itu udah kayak pasti saat Jago. memegang gelar samurai itu jago dan ya ini maksudnya antara yang jago sama yang jago bener-bener dicari yang terkuat siapa Iya. gitu. Jadi Iya, makanya iya. mungkin menurut gua yang konsepnya itu bener-bener uniknya itu kayak akan sangat diuji lah gitu Akan ya. sangat diuji dan emang apa ya? Mengandalkan pride banget loh. Betul. Kayak gue Iya. ngebunuh samurai gitu kan. Iya, itu juga Iya, sih. kan gue bunuh samurai. Mungkin ada Ronin mungkin atau ada Iya. ninja segala macem kan. Jadi kayak apa ya? Menarik itu. Menurut gua tuh itu juga kan istilahnya kalau di Jepang kan kayak ada samurai, ada ronin, kayak ada ninja atau shinobi gitu. Iya. Kan sebenarnya kalau samurai itu kan secara kode kan dia paling honorable Iya. gitu ya. Dia tuh Iya. beneran harusnya dia sesetia itu sama Iya, tuannya. loyal banget. Loyal banget. Loyal banget ya. Dia tuh
beda sama istilahnya Ronin. Kalau Ronin kan Dia nggak dia punya- tuh udah nggak punya Dia nggak tuan punya- dan nggak punya dia tuan. tuh jasanya bayaran aja gitu. Iya. Nah ini menurut gua agak unik karena dia samurai tapi dia rela untuk mengorbankan itu gitu loh untuk dapat duit karena memang kebutuhan gitu. Iya, Kayak itu. secara pride kan samurai tuh harga dirinya tinggi banget. Iya, gitu. itu. Makanya menurut gua tuh gue pengen lihat sisi itunya sih. Iya. Dan ini unik juga ternyata tuh ini based on novel juga ya ini ya. Iya, Oh, cuma based on novel, Oh. cuman novelnya kayaknya bukan judul. Oke ya. ya. Tapi Gua juga maksudnya lupa. inspired by novel Iya, gitu iya. ya. Inspired by novel, Iya, baru tau gue. Oke. Nah mungkin ini karena kita sudah banyak bahas samurai, mungkin ini dulu kali ya kita bahas film atau series tentang samurai favorit kita masing-masing nih ya. Aduh. Apa ya? Lihat dulu deh, Tentang Pak. samurai ya. Aduh. Ini tamu kita kasih privilege pertama nih. Habis gitu gua ya. Ya udah. Nggak tahu gue mungkin generik atau enggak, tapi Jangan ini anime masuk nggak? Jangan kali ya. Anime Kayaknya terlalu mungkin banyak. Terlalu banyak. film atau series Iya, berarti, iya. yang live action berarti ya. Ya, Rurouni Kenshin. ya bener Dia sih. bilang anime sih yang bukan, tapi Bukan. kan Yang karena yang live actionnya pun bagus banget juga sih. Wah, live actionnya bagus banget. Bagus banget. Itu 5 film kan itu. Iya, Gila beneran adaptasi anime yang kok bisa bagus terus Iya, gitu. iya, Kayak- menurut Iya. gua ya, dan mungkin menurut gua adaptasi dari anime terbaik itu sih menurut Rurouni gua. Kenshin. Maksudnya kan Belum mungkin mendekati orang nganggep gitu. One Piece lumayan bagus lah. Lumayan bagus. Jauh, Kenshin jauh. Tapi bagus, Rurouni iya. Kenshin sih Jauh lebih udah bagus, nggak iya. mungkin sih lu Beda lewatin apa? gitu. Bener. Oke. Beda level. Oke. Ini dulu dah. Coba. Oke, pilihan gua adalah ini adalah nih film The Last Samurai, pasti pada tahu juga. Oh, The Last Tom Samurai. Cruise ya. Tom Cruise ya. Iya sih, itu juga lumayan. Dan ya soalnya mungkin ini film samurai pertama kali yang gue nonton kali ya. Oke. Soalnya udah cukup lama kan. Dan maksudnya dari film inilah gue tahu tentang kodenya samurai. Ya maksudnya kayak tadi lah, kayak harga dirinya tinggi banget. Dan Culture di bener-bener sana gitu ya, mereka culture bener-bener samurai. jaga culture itu loh. Maksudnya mereka berani, kan kalau di film itu digambarin ya udahlah lu ini apa namanya, Jepangnya lu istilahnya kan tadinya mereka tuh sebagai yang jaga, istilahnya yang jagain si siapa pemimpinnya lah istilahnya. Iya, iya. Oke. Akhirnya kan digeser Kaisar. sama perwira-perwira gitu kan. Akhirnya kan mereka jadi kayak harus karena setinggi itu mereka ya udahlah kita ini aja lah, perang aja kayak sampai harus karena honornya setinggi itu. gitu. Oh ya, oke. Oke. Oke Ah, lah, lalu samurai. apa, Pak? Kalau gua ya ini juga menurut gua cukup underrated juga. Filmnya ini 47 Ronin. Aduh, Ya. iya lagi. orang udah tahu sih kan. Iya, sebenarnya kalau dari eksekusi maksudnya yang bikin gua suka sama film ini adalah sebenarnya ini based on ini insiden beneran ada, based on real story. Walaupun kan kalau 47 Ronin tuh agak mistik, Nah, ada mistis-mistis iya, lah meskipun ya. kalau dari filmnya sendiri dari segi mistisnya gue kurang begitu suka ya. Cuman kalau Oke. dari cerita utama Ide itu gue suka ceritanya. banget sih 47 Ronin itu. Gimana 47 orang samurai yang tadinya mereka kan samurai terus tuannya mati kan akhirnya mereka menjadi Ronin Yes. yang tanpa tuan itu. Samurai tanpa tuan. Mereka tuh memperjuangkan untuk dapat keadilan bagi si tuannya Yes, dan si tuannya keturunannya gitu. Iya. Dan ujung-ujungnya tuh 47 Ronin itu mereka kan udah jadi samurai lagi, mereka ya udah mati sebagai samurai gitu loh. Harakiri itu ya? Harakiri Iya. kayak mereka tuh cuma ngejar Iya. itu loh. Iya. Maksudnya itu gue respect banget kayak samurai itu yang dikejar itu cuman yang dikejar Honornya. cuman honorable itu, Honornya. kayak honorable death tuh buat Kehormatan yang dia punya iya, buat mereka tuh tuannya tuh buat paling mereka penting. penting banget. Gila sih, Itu iya sih. keren sih, gue suka itunya sih. Bener-bener. Oke. Wah, seru nih. Oke. Nanti tadi sudah dibilang kan seriesnya akan tayang di Netflix per 13 November. 13 Jangan November. lupa ditonton dan kasih komentar kalian soal series The Last Samurai Standing ini. Oke, kita lanjut kali ya Val ya. Oke, Lanjut, apa lagi nih? Tadi kan kita udah bahasnya serius-serius banget ya, action, bunuh-bunuhan. Oke. Kita bahasnya nextnya yang agak light aja kali ya. Oke. Film selanjutnya yang akan kita bahas adalah Zootopia 2. Waduh, Oke, Zootopia. animasi. Nice. Nah, Zootopia ini akan kalau di Indonesia juga sih belum tahu ya, cuman kalau tanggal internasionalnya bakal tayang di 26 November. 26 November, oke. Dan untuk cast-castnya ya balik lagi ya pengisi suaranya. Ada Jennifer Goodwin, terus Nick Wilde, Idris Elba, terus Shakira juga balik lagi. Oke, Shakira. Terus ada juga cast baru si ini Kei Huy Kwan. Kewe kan. Iya. Oke. Oh, dia jadi ular ya? Iya. Iya, jadi ular ya. Iya. Nah,
mungkin kita ya seperti biasa bahas ceritanya dulu kali ya. Untuk premis ceritanya sendiri apa nih, Bill? Oke, dari yang terlihat di trailer ya, maksudnya pasti mungkin udah banyak yang nonton juga, kayaknya akan menceritakan kembali perpartneran antara si Judy Hopps dan Nick Nolte ya. Nick Nolte mah aktornya. Nick Bukan Nolte Nick, ya. sorry. Karakternya Bukan siapa Nick. sih rubah? Si Rupa kan ini Nick ya, Nick juga. Nick juga ya pokoknya. Nick ya? Si Judy sama si Judy Nick sama lah. Nick ya? Iya, Yang- Nick Nolte, Ding. Nick Nolte, bener kan? Story siapa ya namanya ya? Ntar Oke. nyari. Hubungan antara si Judy sama si Nick ini yang kan mereka di akhir film pertama nih udah jadi partner polisi nih. Iya, Cuman benar. kalau dilihat di trailernya kan sepertinya mereka sudah berpartneran tapi pekerjaan mereka tidak Tadi Jason Bateman. Tadi Jason gue bacain Bateman. case-nya salah dong. Jason Bateman ya. Nick Nolte itu karakter si rubahnya. Iya, oke. Oke, kita nggak ngeh lagi. Oke, balik lagi. Intinya kan menceritakan perpartneran mereka yang di akhir film pertama kan mereka udah partneran, tapi kayaknya kalau kita lihat di trailernya tuh mungkin perpartneran mereka sebagai polisi ini nggak mulus-mulus amat lah Oke. istilahnya. Jadi kan mungkin banyak rintangannya juga. Tapi kan maksudnya ya hubungan mereka ini nanti akan di film ini sepertinya akan diuji dengan adanya kayak Kasus baru. Kasus baru ya? Kasus yaitu baru, ha. munculnya seekor ular nih yang ternyata juga baru di reveal dari trailernya. Ternyata di kota Zootopia itu udah nggak pernah ada ular dan Oh iya? dan reptil Iya. ternyata. Oh. Iya. Baru Iya, gitu iya. juga kan. Iya, iya. Pas nonton film pertama, oh iya ya kagak ada reptil, nggak ada. Dan baru iya Kita pas juga baru nggak. disebutin, Hah, oh iya. juga ya. Awalnya gue mikir mungkin spesies ular doang kali. Oh enggak, ternyata Reptil. juga nggak Reptil ada. ya? Reptil. Dan kita Oke, ternyata oke. pas nonton pertama, lah iya ya baru nggak ya. Pas Iya. nonton Zootopia pertama. Dan pokoknya kan kalau dari trailer juga diliatin gimana sih karakter si ular ini tuh mau ngasih tahu bahwa gua harus balikin lagi nih citra ular apa cerita bangsa reptil dan ular ini supaya Bisa bisa balik diterima gitu di lah Zootopia, istilahnya. gitu. Kayaknya mungkin soalnya kayak dianggap tabu atau apa kayak kalau ada reptil tuh Diasingkan ya, diasingkan kriminal lah ya. istilahnya Iya, gitu. Oke, diasingkan oke. gitu ya. Ini baru tahu gua. Ya Nice, nice. ya. Iya ya, jadi memang menurut gue juga yang bikin unik adalah karena ya mungkin ini mirip sama film pertama ya. Si Zootopia ini selalu berhasil mengangkat isu sosial yang sebenarnya kalau di refleks kehidupan manusia tuh masuk gitu ya. Iya, Kan kalau film pertama bahas konflik mengenai karnivora sama herbivora, Predator sama prey. sama Iya, mangsa. prey, ya. Ya, gitu kan. Cuma, nah kalau yang sekarang itu semacam bahas isu baru, isu sosial baru, yaitu adalah semacam ada ras yang kayak diasingkan, Diskriminasi gitu didiskriminasi, ya. yaitu si reptil itu tadi. Makanya kayak Keren boleh tuh. itu refleksnya bagus gitu ya. Dan maksudnya ini juga sih apa kan kalau tadi bahas di film pertamanya tuh ada isu sosialnya dan di terakhirnya juga semacam kayak ternyata yang jahat tuh si ini loh. Oh iya. Dan gue sih yakin juga di sini akan seperti itu juga. Kayaknya akan sih ada gitu ya. plot Kayak twist, plot twist gitu. ada karakter yang jadi itu. Iya. Oke. Tapi oke, kita sekarang mungkin bahas film pertama juga kali ya. Kalau yang bikin lu suka sama film Zootopia pertama apa? Judinya. Oh, judinya ya. sih kayak lucu aja gitu sama Nick juga sih. Jadi kayak Iya. apa ya kayak film-film buddy cop gitu loh. Iya, Jadi kayak iya. bener-bener Iya, benar, iya, kayak iya. komedi-komedinya tuh kayak ngeselin gitu si Nicknya, tapi ke Judinya tuh kayak ya udah ayo jalan deh gitu. Jadi kayak lucu aja sih. Ini sih ya kayak pembagian peran antara si Pembagian Judy perannya sama si sih. Nicknya kan maksudnya si Judy ini kan kayak strict to the rule. Istilahnya optimis sekali, maksudnya kayak pemikiran sangat Ngikutin optimis, aturan banget gitu loh. Dan si Nick tuh ya kan mungkin bahasanya Fox, Sly gitu lah. Iya, Sly Fox iya, gitu. jadi Dia, kayak dia besar di jalanan jago. besar jalanan ya gue punya cara ini jalan ini ya udah ayo Iya. gitu. Itu Iya, keren iya, sih iya, menurut iya. gue sih. Kalau lu apa? Kalau lu? Momen ini Yang, yang bikin lu suka sama film Zootopia pertama? ya itu sih pertama mungkin pasti di Denden adalah isu sosial yang diangkat ternyata kayak padahal kan dikemasnya dalam film maksudnya animasi Zootopia itu yang kayak pas orang kan pasti pas awal nonton tuh nggak nyangka ternyata isu yang dibahas serius ini gitu loh. Iya, iya. Kayak oh ternyata isu mungkin semacam stereotip rasisme Iya. juga gitu ya. Iya. Ternyata kayak ternyata bisa dimasukkan ke film yang
mungkin dari luar dikemasnya film animasi buat Film animasi, anak-anak gitu lah ya. anak-anak. Tapi ternyata tuh bisa nunjukin hal seserius itu. Iya. Bagus jadi menurut gua. Dan yang gue suka juga adalah POV karakter utamanya adalah polisi. Karena gimana ya? Mungkin kalau kalian nonton film buddy cop yang lain tuh selalu yang teringat tuh actionnya, Iya. tembak-tembakan. Nah ini tuh yang lebih ditekankan dari polisi itu adalah skill mereka untuk menyelesaikan isu-isu sosial. Karena menurut gue memang karena polisi memang skill menurut gue dia beda sama tentara. Bedanya polisi sama tentara adalah dari skill menangani crowd gitu. Menurut gue tuh polisi harus jauh lebih bisa menghandle crowd dan menyelesaikan isu-isu sosial menurut gue. gitu. Kalau gue pribadi sih yang bikin gue suka karena POV-nya dari polisi gitu ya. Oke, tapi jangan nyenggol-nyenggol polisi. Iya, Pak. iya, Oke, oke. Baru gua mau nimpalin. Ya udah kita. Iya. Kan, ya kan, tapi kan ngomongnya begitu bagus. Iya benar. Emang bagus. harusnya polisi seperti itu. Iya. Emang. Oke. Gitu. Jadi bisa serius ya Mas? Iya nih. Oke, berarti nanti ketika dia tayang di akhir bulan 26 November, jangan lupa ditonton dan ya mungkin tulis komentar kalian mengenai film ini gitu kali ya. Oke. Lanjut nih, Apa nih? ke rekomendasi terakhir kita. Oke. Dan seperti biasa nih Van, kita kalau dari rekomendasi itu tadi pasti kita sisipkan minimal satu adalah karya Indonesia lah. Oke, Film nice. atau series dari Indonesia. Nice. Dan kali ini kita merekomendasikan film sequel dari Agak Lain. Oh, Itu oke. Agak Lain Menyala Pantiku. Pantiku ya, Oh, oke. kedua. Yang Ini kedua film sih. keduanya nih. Iya. Cepet ya, langsung ada film keduanya. Iya sih cepet sih. Tapi emang anomali juga sih filmnya ya. Gimana ya? Iya, Itu iya. emang Cukup, ya maksudnya cukup sempat menghebohkan lah ya. iya. Oke, kalau dari case-case-nya sendiri mungkin gue bacain dulu. Ya ini sebenarnya tipikal ini ya, maksudnya kan filmnya film Agak Lain juga, jadi aktornya pasti sama. Balik lagi dari 4 karakter itu dari, ya, 4. dari podcast Agak Lain juga. Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion dan Indra Jagil tentunya akan balik lagi sebagai karakter utama lagi di film ini. Dan filmnya ini akan tayang di akhir bulan nih, 27 November. Oke. Nah, mungkin kita bahas premis ya seperti biasa. Oke. Kira-kira kan trailernya juga udah muncul. Bakal nyeritain apa sih ini Agak Lain? Nah, kalau yang kita tonton dari trailernya adalah film ini tuh akan menceritakan si 4 teman ini, Boris, Oki, Bene dan Jegel mereka itu ceritanya polisi dan mereka akan mengungkap sebuah misteri gitu dengan cara mereka misteri pembunuhan dan mereka tapi harus nyamar ke sebuah panti jompo. Oh. Kan makanya namanya Menyala Pantiku. Menyala Jadi Pantiku ya. di situ tuh mereka sudah mencari tahu pembunuhnya itu siapa. Apakah pengurus pantinya? Apakah sesama penghuni pantinya gitu, orang-orang tua itu apakah dari mereka gitu. Jadi kayak mencoba mencari tahu. Cuman dibalutnya dengan komedi. Tentunya, utamanya. Dan mungkin ya sebenarnya dari trailer udah kelihatan kali ya, kayak dari film ini tuh ini tuh nggak nyambung sama film pertamanya kan. Kalau film pertamanya ceritanya nyeritain apa, karakternya tuh backstory-nya masing-masing udah ada. Yeah. Ini tuh namanya aja sama, karakter yang diceritakan tuh berbeda lah. Jadi Berbeda gitu universe ya? baru gitu. Bukan sequel. Bukan sequel ya berarti ya. Nah, kalau menurut lu nih, gue nanya ke Irfan nih sekarang. Oke. Kira-kira Dia tuh. kira-kira nih, kan film pertamanya maksudnya ya hits banget lah dengan jumlah penonton yang Parah. sangat banyak gitu lah ya. Parah, itu di anomali Indonesia. banget sih. Betul. Jadi sekarang tuh nomor 3 terbanyak ya? Iya. Setelah Tiga terbanyak? Setelah Jumbo dan KKN. Wow. Oke. Kan Jumbo baru- Tadinya kedua kan. Oh, Setelah ada Jumbo jadi ketiga. Turun. Oke. Oke. Nah, kira-kira nih Van, menurut lu ini akan sesukses film pertamanya nggak sih? Menurut gua iya sih, karena Agak Lain itu mungkin punya fans sendiri gitu ya. Fanbase sendiri ya? Fanbase sendiri Iya, ya. iya. Jadi kayak emang cukup solid juga sih fanbase. Ya termasuk ada podcast juga kan. Iya. Jadi emang dia Apa namanya? Podcast agak lain. podcast Agak Bukan Lain. nama ininya tuh. Oh, pasukan bermarga. Pasukan bermarga. Iya Ya, gitu. iya. Jadi si merekanya memang sudah solid gitu. Emang punya apa ya? Dukungan tersendiri lah si Betul. Oki Rengga segala macam. Jadi emang bener apa ya? Akan menjadi anomali lagi sih menurut gue ya. Oke, menurut gue. oke. Karena memang secara masa udah punya masa yang kuat. Udah gitu punya kali masa ya. yang kuat, punya Betul. apa ya, tipe komedi yang khas juga menurut gua. Terus juga penyampaiannya juga
nggak tipikal film-film komedi pada umumnya aja sih menurut gua. Jadi kayak ya udah kayak komedinya tuh yang bener-bener beda gitu loh mereka tuh. Menurut gua lumayan jadi anomali lagi sih nanti. Karena ini juga nggak sih, kan rata-rata tuh kalau film Indonesia komedi itu tuh semacam genre sampingannya gitu ya, Genre kayak sampingan. Action komedi, Iya. komedi, Horror komedi. horror Horror komedi. komedi. Nah, gua ngeliatnya kalau agak lain itu utamanya malah di komedinya. Komedinya, justru. Makanya secara lucu tuh semua orang banyak yang nganggap ini lucu dan jadinya laku gitu karena emang pingin lihat komedinya gitu. Iya. Jadi emang dia tuh punya komedi yang khas juga kan dari si 4 karakter itu, terus juga punya cerita yang unik juga buat dibahas juga, terus juga gue nggak tahu kenapa dipilihnya di panti juga kan, padahal kayak gimana lo komedi di panti jompo, Iya, itu kan kayak lah gimana ini gitu kan, kayak aneh juga ya maksudnya. Apakah Iya juga. komedi-komedi yang gelap gue nggak tahu nanti. Iya. Oke. Bener sih. Iya, jadi kayak menurut gua akan jadi anomali lagi sih ini. Gila sih. Oke. Nah, balik lagi nih ke bahas franchise agak lain nih ya. Kan berarti ini udah akan jadi film keduanya nih. Nah, menurut lu kan kalau kita lihat konsepnya nih jadi agak mirip kayak Warkop nggak sih? Yang kayak Iya, bener-bener. kan maksudnya kan Warkop juga adalah grup lawak yang punya bikin beberapa film dan maksudnya konsepnya mungkin mirip juga yang kayak satu film dan film lainnya tuh beda cerita. beda gitu. cerita, Oh, iya. tapi nama karakternya sama. Nama karakternya sama. Iya. Oh iya baru ingat gua. Nah, makanya kayaknya menurut lu sendiri nih, kira-kira agak lain nih akan gimana ya? Akan mengikuti jejak kayak Warkop nggak sih yang akan nantinya bikin film kan maksudnya Warkop udah terkenal filmnya sangat lumayan banyak lah ya, Sampai sekarang kan dibikin Sampai sekarang juga remake segala Nah, menurut macamnya. lu agak lain juga akan kayak mengarah ke situ nggak sih? Kalau menurut gue sih dari modal yang mereka udah punya sih bisa banget karena kan itu tadi kita udah bilang mereka dari modal masa penontonnya tuh udah sangat banyak sih Pasukan Yes. Bermarga, terus ya mungkin secara suku orang-orang Batak dan orang Medan tuh kayak mungkin merasa terrepresent lah dengan karakter Direpresentasikan, yes, benar, dengan benar. podcast ini gitu dengan agak lain ini makanya jadi militan gitu loh. Oke. Iya. Jadi kayak modalnya tuh mereka udah ada ya, gue ngeliatnya makanya berpotensi banget bisa kayak Warkop meskipun kalau sebesar Warkopnya ya belum tahu ya, cuman potensinya ada. Emang ya itu karena mereka punya marga banyak juga kan, jadi kayak gua ngerasa kayak keluarga aja gitu, kayak film tuh merasa gua banget gitu loh. bahkan gitu. ya, yang bukan orang Batak pun kayaknya tetap Iya, merasa makanya punya itu rasa dia. Jadi kepemilikan. kayak ya itu solid menurut gua. Emang sudah solid sih si cerita sama karakternya gitu. Oke deh. Film agak lain ini tadi gue ingetin lagi akan tayang di akhir bulan November, tanggal 27 November kalau nggak salah. 27 November. Iya. Jangan lupa nanti kalau sudah tayang filmnya ditonton dan kasih komentar kalian soal film ini gimana ya. Ya, apalagi kalau film Indonesia tuh harus cepet-cepet ditonton. Harus cepet-cepet ditonton. Iya, oke. Wajib. Oke deh, berarti tadi kita udah kasih rekomendasi 3 film dan 1 series ya. Yes. Oke. Kalau lu paling tertarik yang mana kira-kira? The Last Standing Samurai sih. Last Samurai Standing. Last Samurai Standing, sorry. Oke. Itu gue lumayan nungguin sih. Itu Oke. apakah ceritanya akan generik atau lu cuman kayak jual pertarungannya doang tapi ceritanya biasa aja? Gue nggak tahu. Kalau gua sih ini sih Predator udah nonton. Predator ya. Predator wajib sih, itu keren sih. Oke. Karena lu dapat perspektif baru. Oke. Kalau gua bahas mungkin salah satu yang paling gua tunggu banget juga ini Zootopia 2 sih, karena gua akan sangat penasaran isu sosial yang diangkat kayak apa lagi sih. Oke. Mungkin cukup dulu kali ya untuk episode kali ini. Oke. Deh. Ya, sekian dari kami. Gue Vali, Gue Billy, dan terima kasih juga nih buat Irfan. Dan sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro,
Let's nerding it out.